Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik bahagia selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat dalam keberkahan. Pada kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang penjual rokok menjadi jalan seorang pastor gereja Katedral Jakarta mendapatkan hidayah. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Di sebuah gang kecil di kawasan Glodok, Jakarta Barat, seorang remaja bernama Stephen Kusnadi tumbuh dalam keluarga Tionghoa yang taat beragama Katolik. Ayahnya seorang pemilik toko kelontong, sementara ibunya adalah guru privat bahasa Mandarin. Sejak kecil, Stephen sudah menunjukkan ketekunan yang tidak biasa. Ia lebih suka berada di kapel kecil di belakang gereja dibanding bermain di lapangan bersama teman-temannya. Setiap minggu pagi, sebelum ayam berkokok, Stephen sudah bersiap dengan jas kecilnya, menyisir rambut rapi, dan membawa Alkitab kecil peninggalan sang opa yang wafat saat ia berusia 8 tahun. Ia menjadi misdinar, membantu pastor dalam misa, menyiapkan lilin, dan menjaga altar tetap bersih. Semua orang di gereja mengenalnya sebagai anak yang ditakdirkan menjadi pelayan Tuhan. Masa remaja yang bersinar. Stephen tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan saleh. Ia aktif dalam kelompok pemuda gereja, mengikuti seminar lintas iman, bahkan menjadi ketua OMK, Orang Muda Katolik, tingkat keuskupan. Dalam usianya yang masih 17 tahun, ia pernah menulis refleksi spiritual tentang kasih dan pengorbanan yang dimuat di majalah Katolik Nasional. Semangatnya menginspirasi banyak orang. Ketika lulus dari SMA Katolik bergengsi di Jakarta, tanpa ragu ia memilih masuk seminari tinggi. Ia ingin mendalami teologi, memahami lebih dalam tentang Allah, kasih, dan keselamatan. Orang tuanya sempat ragu, ingin ia menjadi dokter atau insinyur. Namun cinta Stephen pada Tuhan tidak tergoyahkan. Studi teologi di Belanda. Di usia 20 tahun, ia mendapat beasiswa penuh dari sebuah yayasan Katolik untuk melanjutkan studi teologi di Universitas Nijmegen, Belanda. Itu adalah kali pertama ia meninggalkan tanah air. Musim dingin, makanan Eropa, dan budaya individualistik sempat membuatnya kesepian. Namun ia bertahan dengan doa dan pelayanan sosial yang ia ikuti di gereja-gereja lokal. Di Belanda, Stephen belajar dari banyak pemikir besar. Ia mendalami tulisan-tulisan Thomas Aquinas, Agustinus, dan bahkan filsafat eksistensial ala Kierkegaard. Ia tumbuh menjadi pemikir muda yang tajam dan penuh kasih. Tak lama setelah lulus, ia dikirim sebagai bagian dari delegasi muda Katolik ke Vatikan. Di sanalah, di tengah basilika megah dan aula para kardinal, nama Stephen mulai dikenal sebagai anak Asia yang bercahaya. Kembali ke tanah air, pelayan di Katedral Jakarta. Setelah beberapa tahun menjalani tugas di Vatikan sebagai penasihat muda di Departemen Liturgi, Stephen kembali ke Indonesia dan ditugaskan sebagai pastor muda di Gereja Katedral Jakarta. Gereja megah itu menjadi saksi setiap khotbahnya yang menyentuh, penuh kasih, dan tidak jarang membuat umat meneteskan air mata. Ia menjadi magnet spiritual, bukan karena popularitas, tapi karena ketulusan dan pengetahuan mendalamnya. Namun, siapa sangka, di seberang gereja, di bawah pohon ketapang, seorang tukang rokok keliling bernama Pak Jalal justru menjadi pintu gerbang menuju perjalanan baru Stephen. Hari itu, mentari Jakarta bersinar terik, memantulkan kilau cahaya dari jendela kaca tinggi gereja katedral. Stephen baru saja selesai memimpin misa harian dan tengah duduk di kursi kayu di ruang belakang gereja. Seorang suster menyuguhkan teh hangat, namun pikirannya melayang keluar. Sejak beberapa minggu terakhir, ada satu sosok yang mencuri perhatiannya. Seorang tukang rokok tua yang tiap hari duduk di seberang pagar gereja, tepat di bawah pohon ketapang. Pak Jalal, begitu tertulis di papan nama kecil yang tergantung di gerobaknya. Wajahnya keriput, namun matanya tajam dan damai. Stephen memperhatikan bahwa pria itu selalu menyapa siapapun dengan senyum dan kata, "Assalamualaikum," meski ia tahu tidak semua yang lewat Muslim. Hari itu, entah kenapa, langkah kaki Stephen membawanya menyeberang. Dengan jubah hitamnya,
Ia mendekati Pak Jalal yang sedang menyusun rokok kretek dan bungkus-bungkus permen. "Panas ya, Pak?" sapa Stephen. Pak Jalal menoleh, lalu tersenyum hangat. "Ah, panas itu nikmat, Pastor. Tanda kita masih dikasih rasa. Mau rokok?" Stephen terkekeh. "Saya nggak merokok, Pak." Dan disitulah perkenalan itu dimulai. Sederhana, tulus, dan tanpa pretensi. Hari demi hari, Stephen mulai sering duduk bersama Pak Jalal di sela pelayanannya. Mereka bicara tentang hidup, tentang kampung halaman, tentang kemiskinan, dan, yang paling menarik, tentang Tuhan. Suatu sore yang mendung, Pak Jalal bertanya pelan, "Pastor, kalau Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa, kenapa manusia perlu perantara untuk memohon ampun? Kenapa harus ke imam? Kenapa tidak langsung pada Tuhan?" Pertanyaan itu menghantam batin Stephen. Ia telah belajar filsafat dan teologi selama bertahun-tahun, tapi pertanyaan itu terasa seperti bisikan sunyi yang jujur dan tulus dari langit. Malam itu, Stephen gelisah. Ia membuka-buka kembali kitab suci dan buku-buku filsafatnya. Ia terdiam lama di hadapan salib, tapi tidak menemukan damai. Justru kata-kata Pak Jalal yang terus terngiang, menembus hatinya. Hari-hari selanjutnya, diskusi mereka semakin dalam. Pak Jalal bukan orang berpendidikan tinggi, tapi ucapannya syarat makna dan pengalaman. Ia sering mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan logika yang membumi, disertai kisah-kisah para nabi yang membuat Stephen terhenyak. Pada akhirnya, Stephen memutuskan melakukan sesuatu yang besar. Diam-diam, ia mulai mempelajari Al-Quran. Ia membeli terjemahannya dan mulai membaca setiap malam, terkadang hingga fajar menyingsing. Ia tak mencari kesalahan, tapi mencari kebenaran, dan justru disitulah ia menemukan kedamaian. Suatu malam, air matanya jatuh saat membaca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal saleh, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Surat Al-Baqarah 62. Ayat itu memeluk jiwanya. Ia merasa tak sedang membelot, melainkan sedang kembali kepada Tuhan yang selama ini ia cari. Setelah melalui perjuangan batin yang panjang, Stephen memutuskan untuk menyatakan syahadat secara rahasia bersama Pak Jalal di sebuah musola kecil di kawasan Senen. Ia menangis dalam sujud pertamanya, tak percaya bahwa ia kini menyentuh bumi bukan sebagai pastor, tapi sebagai hamba. Duka dan pengkhianatan. Keputusan itu menggemparkan. Ketika akhirnya pihak gereja tahu, ia dilucuti dari seluruh jabatannya. Banyak rekan yang menjauh, orang tuanya menolak bicara selama berbulan-bulan. Ia kehilangan tempat tinggal, dukungan, dan sebagian besar dari hidup lamanya. Namun, ia tidak pernah merasa sepi. Sebab dalam Islam, ia menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. "Saya tidak masuk Islam karena membenci gereja," katanya suatu hari kepada seorang wartawan. "Saya masuk Islam karena saya mencintai kebenaran." Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah memutuskan menjadi Muslim, nama Stephen Kusnadi tak lagi disebut di gereja katedral. Seolah-olah seluruh rekam jejak pengabdiannya dihapus begitu saja. Ia dicap sebagai pengkhianat, bahkan ada yang menganggapnya tersesat. Orang tuanya yang konservatif memintanya menjauh dari rumah demi menjaga nama baik keluarga. Hari-harinya berubah drastis. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit di kawasan Tanah Abang, hanya beralas tikar, berlampu temaram. Tapi bagi Stephen, itu bukan penderitaan, melainkan sebuah kelahiran baru. Ia merasa hidupnya dimulai lagi dari titik nol. Pak Jalal menjadi seperti ayah rohaninya. Ia tak hanya mengajarkan tata cara ibadah, tapi juga menjadi teman diskusi spiritual, pendorong semangat, dan penjaga semangat tawakal. Dari pria tua penjual rokok yang dulu ia anggap orang pinggiran, kini Stephen melihat sosok pembimbing sejati. Membangun dari nol, cahaya untuk sesama mualaf. Melihat perjuangan dan kesepian yang dialaminya, Stephen sadar bahwa ia tidak sendiri. Banyak mualaf lain di luar sana yang mengalami hal sama,
terasing dari keluarga, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan identitas. Maka lahirlah gagasan sederhana namun kuat, mendirikan sebuah rumah untuk para mualaf. Dengan modal seadanya dan bantuan beberapa teman baru dari komunitas dakwah, ia menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran Depok. Rumah itu dijadikan tempat tinggal sementara bagi mualaf yang terusir dari keluarga, tempat belajar Islam, dan ruang berbagi cerita. Namanya ia beri, Mualaf Center Indonesia, MCI. Awalnya hanya 3 orang yang bergabung. Tapi berita tentang Stephen, mantan pastor Vatikan yang kini menjadi dai, menyebar cepat. Dalam 2 tahun, jumlah mualaf yang singgah dan belajar di MCI mencapai ratusan orang. Ia tidak hanya mengajar fikih dan akidah, tapi juga menguatkan mental dan spiritual mereka. Stephen membimbing dengan penuh kasih, layaknya seorang bapak, sahabat, sekaligus guru. Ia selalu mengatakan, keislaman kita bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijalani dengan rendah hati. Hidayah itu bukan tujuan akhir, tapi awal dari perjalanan yang lebih berat. Tantangan dari dalam dan luar. Tak mudah menjalankan misi ini. Stephen menerima banyak intimidasi. Beberapa mantan koleganya mengirim surat ancaman, bahkan pernah ada yang mencoba menyabotase kegiatan MCI. Tapi Stephen tak gentar. Saya sudah kehilangan segalanya demi kebenaran. Kalau Allah masih kasih saya napas, maka saya akan terus melangkah. Dari hari ke hari, MCI tumbuh menjadi lembaga yang lebih terstruktur. Mereka memiliki program pembinaan, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan psikologis. Banyak mualaf akhirnya bisa mandiri, bekerja, bahkan menikah dan membina keluarga muslim yang kokoh. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk perjuangan ini. Ia tak mau mualaf lain merasa sendiri seperti dulu dirinya. Kembali dalam pelukan cahaya. Pada suatu malam di bulan Ramadan, tubuh Stephen jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, namun dalam hitungan hari, tubuhnya melemah drastis. Diagnosa dokter menyatakan bahwa ia menderita kanker darah stadium lanjut. Ia menolak dirawat di rumah sakit mewah. Ia memilih tetap tinggal di rumah MCI, di kamar yang sama dengan para mualaf binaannya. Dalam kondisi lemah, ia masih sempat membimbing seorang mualaf baru membaca syahadat. Itu adalah syahadat ke-497 yang ia pandu sepanjang hidupnya sebagai muslim. Di malam ke-23 Ramadan, Stephen menghembuskan napas terakhir. Ia wafat dalam keadaan tersenyum, tangannya memegang Al-Quran kecil yang dulu dibelikan oleh Pak Jalal. Ratusan orang menghadiri jenazahnya. Air mata mengalir dari mata mereka yang pernah disentuh hatinya. Warisan terbesar, cahaya yang terus menyala. Stephen mungkin telah tiada, namun warisannya tetap hidup. Mualaf Center Indonesia kini memiliki cabang di 11 kota besar di Indonesia. Teman seperjuangannya, Ustaz Fikri, seorang mualaf dari Bandung, melanjutkan estafet perjuangannya. Di pintu masuk MCI, ada sebuah kalimat yang ditulis dengan tinta emas. Kebenaran tidak butuh pembela, ia hanya butuh yang bersedia dihancurkan untuk menjaganya tetap hidup. Stephen Kusnadi, sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setahun setelah kepergian Stephen Kusnadi, suasana di Mualaf Center Indonesia, MCI, semakin semarak. Setiap Jumat malam, ratusan mualaf dan simpatisan berkumpul di aula utama. Di dinding depan, terpampang foto besar Stephen sedang tersenyum dengan sorban putih di pundaknya dan kutipan terkenalnya. Kebenaran tak akan pernah mati, meski tubuh kita ditelan tanah. Ustaz Fikri, sahabat sekaligus penerus perjuangannya, rutin membacakan kisah hidup Stephen kepada para mualaf baru. Banyak yang menangis haru, terutama saat mendengar bagaimana seorang pastor yang pernah hidup mewah di Vatikan, memilih meninggalkan segalanya demi sebuah keyakinan yang baru ia temukan di pinggir jalan, dari seorang penjual rokok tua. MCI kini menjelma menjadi gerakan nasional. Tak hanya menampung para mualaf, tapi juga menyediakan layanan konseling keluarga, pelatihan usaha mikro, dan bimbingan spiritual lintas daerah. Mereka menjalin kerjasama dengan lembaga zakat, pesantren, hingga pemerintah kota.
Semua itu adalah buah dari benih yang ditanam oleh seorang pria yang dulu terasing karena pilihan imannya. Setiap tahun, saat malam 23 Ramadan, keluarga besar MCI mengadakan Malam Cahaya Stephen, malam untuk mengenang, merenung, dan meneruskan warisannya. Mereka duduk dalam diam, membaca surah Al-Fat. Di antara mereka yang hadir adalah anak-anak mualaf yang kini menjadi santri, para ibu yang dulu terusir dari rumah, dan pria-pria yang kini menjadi imam salat tarawih di kampung-kampung. Semua tersentuh oleh perjuangan seorang mantan pastor. Dari kisah ini ada beberapa hikmah dan pelajaran untuk dapat kita petik, yang di antaranya. Yang pertama, kebenaran akan menemui pencarinya. Stephen tidak pernah merencanakan untuk masuk Islam. Tapi ia adalah pencari sejati, yang berani mempertanyakan, menggali, dan merenungi. Ketulusan hatinya membawanya kepada hidayah di tempat yang tak terduga. Yang selanjutnya, hidayah bisa datang dari siapa saja. Allah mengirim hidayah kepada Stephen bukan melalui tokoh besar atau debat ilmiah, tetapi dari sosok sederhana, seorang penjual rokok bernama Pak Jalal. Ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh meremehkan siapapun. Berikutnya, pengorbanan adalah harga dari kebenaran. Stephen kehilangan jabatan, rumah, dan bahkan keluarganya. Tapi ia tidak kehilangan ketenangan jiwa. Keislaman bukanlah jalan mudah, tapi penuh perjuangan yang akan diganjar oleh Allah. Yang berikutnya, berjuang tak perlu panggung. Meski tanpa nama besar atau sorotan media, perjuangan Stephen memberi dampak luar biasa. Ia membuktikan bahwa keikhlasan adalah bahan bakar utama perubahan. Selanjutnya, warisan terbesar adalah manusia. Stephen tidak meninggalkan harta atau bangunan mewah, tapi ia meninggalkan ratusan jiwa yang berubah, ribuan hati yang tersentuh, dan satu pusat mualaf yang kini menjadi pelita bagi umat. Yang selanjutnya, kematian bukan akhir, tapi awal baru. Meski jasadnya telah terkubur, kisah dan semangatnya tetap hidup. Cahaya yang dinyalakan Stephen terus memancar dari hati ke hati, dari kota ke kota. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.